Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah ya, kita di bulan yang penuh berkah ini, Ramadan, masih bisa ketemu di titik balik perubahan. Malam ini kita akan membahas biografi David R. Hawkins ya, biar lebih kenal lagi. Baik, sebelum kita awali kelas kita malam ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam kelas kita malam ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Ini selama bulan puasa kita mulai uh, coba lihat itu ya, biografinya Hawking. Nanti sampai tuntas, baru nanti kita kembali ke uh, buku Dissolving Ego gitu. Jadi membaca biografi itu memperlihatkan kronologis hidupnya serta perkembangan jiwanya gitu ya. Perkembangan. Judul bukunya ini Kehidupan ya. Kehidupannya David R. Hawkins gitu. Kita terjemahkan ini kan The Life of Kehidupannya Hawkins gitu. Kehidupannya Hawkins. Dia disebut sebagai dokter kebenaran, Doctor of Truth. Tapi dia awalnya itu dokter gitu ya. Dokter medis. Awal karirnya dokter medis, kemudian karena dia menghadapi pasien-pasien dengan problem kejiwaan gitu ya. Pada akhirnya dia pindah ke psikiater gitu kan. Pindah ke psikiater, kemudian punya masalah pribadi, lalu sampai akhirnya menjadi guru spiritual gitu. Ini kita lihat daftar isinya gitu ya. Ada bukunya ini ada 5 bagian. Ini pertama tuh ini tahun lahirnya kan ya, awal-awal hidupnya. Kemudian dia termasuk veteran Perang Dunia Kedua, kemudian menjadi dokter jiwa begitu, kemudian menjadi penyembuh, panjang karirnya ini. Habis jadi penyembuh, kemudian dia fase transisi gitu ya, kemudian menjadi guru, jadi menjadi guru spiritual gitu ya. Jadi kehidupannya itu luas dan ini memperlihatkan jiwa yang tidak puas dengan pengalamannya gitu ya. Jiwa yang tidak puas dengan pengalaman hidup di dunia. Jadi dia terus menggali lebih dalam gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman hidupnya saat ini kok kurang memuaskan, tenang aja, kamu menggali lebih dalam lagi ke dalam dirimu, nanti inti. Ketemu inti. Dari situ, kalau sudah ketemu inti dirimu, nanti itu kamu akan puas dengan pengalaman hidupmu gitu. Kurang lebih gitu kira-kira inspirasinya. Kita langsung mulai di kata pengantar ya. Kata pengantarnya ini
kayaknya ditulis oleh Scott Jeffrey ya. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa penulis buku ini kemudian itu, jadi biografinya ini tahun 2012 tuh belum selesai, belum terbit. Hawking sudah meninggal. Jadi Hawking tuh udah sempat baca biografinya sendiri. Buru meninggal 2012. Coba kita lihat. Saya pertama kali bertemu David pada Februari 2003. Ketika saya diberi izin wawancara untuk buku yang sedang saya tulis. Jadi di 2003 itu Hawking udah menjadi tokoh besar dan sudah diincar oleh Scott Jeffrey bahwa orang ini harus dituliskan buku hidupnya gitu. Kehidupan orang ini itu unik dan ini harus dibaca oleh generasi atau orang yang lahir di dunia berikutnya. Saya menghabiskan lebih dari sebulan mempersiapkan daftar pertanyaan singkat untuk pertemuan 60 menit. Jadi dia 1 bulan itu mempersiapkan pertanyaan untuk pertemuan hanya 1 jam gitu ya. Persiapannya panjang. Bayangin itu ya. Dan apa ya, di sana tuh memang profesi penulis itu, oh itu menjanjikan loh. Udah kayak bisnis tersendiri gitu. Kalau di sini kan enggak. Dengan cemas saya parkir di kompleks gurun pedalaman dan mengikuti tanda kecil menyusuri jalan tanah berliku-liku ke kantornya yang kecil. Saya duduk di ruang tunggu seluas 50 kaki persegi di bangku kayu yang diselubungi selimut penduduk asli Amerika. Sebagai sebuah radio tua yang memutar musik klasik berfungsi sebagai penyangga kebisingan untuk privasi pengunjungnya. Jadi pengunjungnya itu berisik lalu dia memutar musik klasik ya. Pintu kantor terbuka dan seorang lelaki tua mempersilahkan saya masuk. Kehangatan ruangan buatan tangan ini yang dibangun oleh David sendiri. Jadi Hawking ini dulunya tukang kayu. Dia pada masa resesi Amerika 1920, Hawking itu jadi tukang kayu. Dan dari profesinya sebagai tukang kayu, Hawking itu memotong apa? Hawking itu kan jarinya cuma 9, jempolnya itu hilang gitu, kepotong kepotong gergaji mesin gitu. Kepotong gergaji mesin. Dokter yang baik itu tampak sebagai manusia biasa gitu ya, punggung licin, rambut abu-abu menipis, kulit keriput, dan tubuh kecil dan rapuh. Satu-satunya atribut fisik yang tidak biasa adalah mata biru abu-abunya yang dalam dan tajam gitu ya. Biasa kalau udah jadi banyak bertapa itu matanya tajam. Duduk di samping meja besar yang diukir dengan tangan, saya dengan gugup
mengeluarkan pertanyaan saya, buku catatan dan perekam digital. Setelah beberapa saat, secara misterius, kecemasan saya melebur menjadi apa yang hanya bisa saya gambarkan sebagai kedamaian. Jadi Scott Jeffrey ini kena counterbalancing ya. Saya tidak bisa mengajukan satu pertanyaan pun. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun selama 6 bulan itu tidak menjadi tidak lagi berarti apa-apa ketika sudah ketemu Hawking gitu. Masih pertanyaan-pertanyaan itu sudah tampak tidak masuk akal, tidak penting atau tidak jelas juga gitu. Jadi hanya ketemu dengan dia itu sudah merekontekstualisasi jenis akunya Scott Jeffrey, ya kan? Jadi merekontekstualisasi. Tercengang dan malu, saya meminta maaf karena telah membuang-buang waktu. Sambil tersenyum, David mengatakan kepada saya untuk tidak khawatir, memadamkan perasaan bersalah saya yang jelas. Dia mulai mengajukan pertanyaan kepada saya, terlibat dalam percakapan sehari-hari. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih dengan pelukan erat dan menyelinap keluar pintu gitu ya. Tetapi pada akhirnya tuh Scott Jeffrey ini menjadi pengkritik Hawkins sekarang gitu. Tidak mengkritik pribadi sih, tapi lebih kepada mengkritik gagasan. Pada kuliahnya minggu ini saya mengambil buku keduanya gitu ya. Ini kan yang sudah kita bedah ini. Masih berlanjut. Dalam penerbangan pulang dari Phoenix, apa yang saya baca di halaman 7 membuat bulu kuduk saya berdiri. Katanya, pengunjung yang telah melakukan banyak perjalanan untuk mengajukan pertanyaan tiba-tiba tahu di kehadiran aura itu jawaban yang muncul melalui pemahaman batin yang membuat pertanyaan awal tidak relevan gitu ya. Jadi itu terjadi karena kehadiran merekontekstualisasi kembali ilusi masalah. Dan dengan demikian menyebabkan pertanyaan itu menghilang. Jadi kalau kita hadir di dalam kebenaran, ilusi masalah itu kan tidak ada. Dan Scott Jeffrey pada akhirnya hanya membaca apa yang dialami gitu. Sejak saat itu dia kagum dengan David gitu ya. Dia mulai kagum. Mulai menarik ya, mulai menarik ceritanya. Ini kan cerita ya. Pencarian untuk mewujudkan kebenaran yang lebih tinggi pada akhirnya membawa kita untuk merenungkan dimensi mistik dan citranya yang mempesona. Jadi semua orang itu punya dimensi mistik dan itulah sebenarnya
dirinya yang otentik gitu. Dan citra dari dimensi mistik tadi itu sungguh mempesona. Ada lagu-lagu India gitu ya. Lagu-lagu India yang memperlihatkan bahwa kalau kamu sudah ngerti dimensi mistik dari dirimu, maka kamu akan terlihat sebagai satu-satunya yang mempesona gitu. Kita perlihatkan lagunya ya. Lagunya itu ini. Nah, ini lagunya. Saya putarin yang versi A inilah, versi ada apa namanya? Ada lirik bahasa Indonesianya. Dan ini sekaligus sebagai penutup ya, sampai sini dulu. जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी चाहे कभी कभी है रूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सब से हंसी है उस हाथ को तुम थाम लो वो मेहरबान कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी चाहे कभी कभी है रूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो
चलो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी छाँव है कभी कभी है रूप जिंदगी हर पल यहाँ जी भर जियो जो है समा कल हो न हो हर पल यहाँ जी भर जियो आ Oke, jadi apa? Scott Jeffrey telah bertemu dengan seseorang yang hidup di saat ini, gitu. Jadi orang yang hidup di saat ini, aura mistiknya itu keluar, pesonanya itu keluar, gitu. Dan dia bisa menjadi apa ya? Matahari bagi dunia, gitu kan. Bisa jadi matahari, dan itu semua orang seperti semua itu seperti itu. Seperti itu. Jadi kemistikanmu itu ya kalau kamu bisa hidup saat ini di sini, tapi saat ini di sini, saat ini di sini bukan sebagai orang. Saat ini di sini sebagai aku, gitu. Itu rahasiamu. Kalau sekarang kamu masih di Mengke, cuma Mas Camim, nggak ada yang jemput, ya kan? Itu tenang aja, tenang aja. Ikutin aja terus ceritanya Auk ini. Satu saat kamu akan menjadi pusat perhatian dunia, gitu. Karena kemistikanmu itu citranya itu mempesona, gitu. Itu adalah semacam aura yang akan menarik jiwa yang lain untuk belajar, gitu ya. Beberapa mengilhami mistik dengan sihir dan misteri, orang lain memproyeksikan ke mistik citra Tuhan, gitu. Jadi sekali kamu terbiasa hidup dengan es besarmu, dengan keilahianmu, selesai dunia itu. Itu Mas Jamim, kamu nggak usah cemas kerjaanmu kalau hanya admin Zoom, nggak usah cemas, nggak usah cemas. Tenang Pak Suhadi, tenang saja, gitu. Pasti jadi mataharinya dunia. Kalau es besarmu itu kamu hidup sebagai es besar itu, melihat dari mata dari kesadaran es besar, mendengar dari kesadaran es besar, berbicara dari kesadaran es besar. Oh, kamu dikangeni orang nanti. Kamu dikangeni orang. Orang rela apa ya? Rela apa itu istilahnya ya? Rela datang jauh-jauh itu. Tapi sebenarnya itu adalah kerinduan mereka sendiri, bukan pada kamu sebenarnya. Itu adalah kerinduan pada keilahian mereka sendiri, gitu. Kamu jangan kayak siapa itu? Alpen Panlibel itu siapa namanya? Yang dulu TikTok gitu, siapa ya? Yang Bowo, jangan kayak Bowo kamu Mas Cami. Belum apa-apa kamu udah minta kayak artis. Mau ketemu aja harus bayar. Jangan kayak Bowo. Jadi apa? Scott Jeffrey itu kena paparan, gitu. Yang lain memandang mistik dengan skeptisisme dan pertentangan. Jika kita mendefinisikan mistikus sebagai orang yang melihat realitas di luar persepsi kita yang biasa,
tampaknya Hawking tuh dapat mengklaim gelar ini. Tapi kita punya definisi baru kan sekarang. Bahwa mistikus itu yang hidup, yang melihat dari es besar, yang mendengar dari es besar, yang berbicara dari es besar, gitu. Yaitu mistikus. Dan ini adalah semua ini dapat hak ini gitu sebenarnya. Cuma kan orang tidak mau hidup di kesadaran ini gitu. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih. Nanti kita lanjut. Saya kira ya teman-teman bisa ini lagi lah ya. Pokoknya intinya kalau malam ini kamu belum mempesona gitu, masih ngeluh, ya Tuhan gimana nasibku ini. Tenang aja. Kalau sudah kamu hidup dengan es besarmu, selesailah seluruh ocehanmu gitu. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Insya Allah kita ketemu minggu ya. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya tutup. Oke teman-teman yang mau nyimak ulang materi bisa ini ya, kunjungi channel YouTube Evolusi Jiwa ya. Jangan lupa komentar, mungkin ada tema-tema atau pertanyaan nanti akan dijawab ketika kelas seperti ini. Terima kasih. Kita bertemu minggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat.